Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Kediaman baru klan Phoenix, di bawah pohon Sycamore kuno, menyaksikan pertempuran seru di alam rahasia surgawi. Semua orang juga memiliki pemikiran mereka sendiri. Bencana dunia iblis dan dunia neraka telah jatuh. Meskipun masing-masing menderita kerugian, beruntung sumbernya tidak terluka. Setelah beberapa saat, mata indah Suner berkedip sedikit, seolah berpikir. Hidup dan mati. Buku reinkarnasi. Setelah tinggal sebentar, suara ragu Xiao Yan muncul, tampak sedikit bingung dengan keduanya. Life and Death Po adalah objek suci neraka yang mengontrol kematian makhluk hidup dan jatuh ke dunia neraka dan mengalami reinkarnasi. Dan buku reinkarnasi adalah item yang mencatat koordinat spesifik banyak makhluk hidup di dunia. Pada saat ini, melihat keheningan beberapa orang di depannya, Feng Luanyi berbicara perlahan. Berita ini secara alami adalah rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Saya mendengar bahwa tujuan perjalanan Anda adalah untuk bereinkarnasi di laut. Jika Anda ingin memasuki laut samsara, buku samsara ini sangat penting. Bagaimanapun, Anda memiliki yang terakhir, dan Anda baru saja menemukan kekuatan puncak itu di laut samsara yang luas, bahwa tujuan ekstrateritorial adalah untuk mencoba melenyapkan mereka yang ada di laut samsara. Pria vulgar. Feng Luanyi terus berbicara dan menjelaskan kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Apa yang dikatakan Patriark Feng memang dibenarkan. Aku akan pergi ke dunia neraka. Penguasa wilayah pedang mengangguk sedikit, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Bagaimanapun, suara aliansi api tak berujung masih didominasi oleh Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, biarkan aku pergi. Tuan senior domain pedang bergabung dengan aliansi api tak berujung kami secara rahasia. Jika kamu melangkah ke dunia neraka dalam keadaan linglung, itu pasti akan menimbulkan masalah lagi. Kebetulan aku pergi ke dunia neraka untuk mengambil neraka, naga iblis berdasarkan status nyonyaku, yang masuk akal dan beralasan. Suner mengambil langkah maju, dan kemudian menganalisis dengan serius. Hati-hati dalam perjalanan ini adalah api suci, kamu. Sekarang adalah musim gugur yang penting. Xiao Yan merasa sedikit enggan setelah mendengar kata-kata itu, dan segera nyala api suci yang menyilaukan bermandikan telapak tangannya. Berkedip dengan nyala api yang membara, dia bergerak dengan anggun dan pergi dari sini dalam sekejap. Perempuan ini, melihat sosok Suner pergi, Xiao Yan juga bingung untuk sementara waktu, dan menjadi tidak bisa tertawa atau menangis. Suner, yang diberkati oleh segel reinkarnasi, artefak ilahi, api suci, sangat kuat dalam pertempuran. Kekhawatiran Xiao Yan bisa dikatakan ceroboh. Lanjut, selama pidato, api suci menyebar lagi. Gambar-gambar di alam rahasia surgawi melonjak, dan area alam Buddha muncul dengan mengesankan. Buddha, dunia Buddha, melihat gambar itu, ada ki hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengganggu di atas patung Buddha yang rusak. Dunia Buddhis selalu acuh tak acuh terhadap dunia, dan tidak pernah berpartisipasi dalam situasi dunia. Bahkan kekuatan semacam ini telah dikepung oleh orang luar. Dan melihat penampilan saat ini, saya khawatir situasi dunia Buddha lebih berbahaya daripada dua yang pertama. Ibu Suner berkata bahwa hubungan antara alam Buddha dan alam api tanpa akhir adalah normal, dan untuk melindungi area utama di bawah komando kita, dia tidak mengirim siapapun ke sana. Mendengar suara serius Feng Luanyi, Raja menelan roh menggelengkan kepalanya, dan kemudian Xiao Yan dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi jelek. Jika kamu terburu-buru sekarang, itu akan terlambat. Aku hanya bisa berharap mereka akan mencari lebih banyak berkah untuk diri mereka sendiri. Hati Xiao Yan tenggelam, tidak ada cara yang baik untuk melakukan ini sekarang. Di alam rahasia surgawi, gambarannya mulai menjadi jelas. Yang menarik perhatian adalah kuil Buddha megah yang dikelilingi cahaya kemasan di alam Buddha. Di kuil Buddha yang megah, ada jejak atmosfer yang menyesakkan di mana-mana. Pada saat ini, ada kekacauan di mana-mana.
tulang putih dan mayat es yang dikelilingi oleh aura mati menumpuk seperti gunung. Di aula utama, patung Buddha emas berkedip-kedip dengan kitab suci Buddha di seluruh tubuh. Di bawah patung Buddha, berdiri beberapa biksu dengan wajah jelek. Orang-orang ini semua ditutupi dengan bekas luka besar dan kecil, dan bahkan ada banyak sutra hitam sisa-sisa di jubah. Sebagian besar napas mereka berada di sekitar tahap reinkarnasi 4 kali lipat, yang dapat dikatakan sebagai andalan dunia Buddhis. Pada saat ini, di luar aula, ada beberapa bayangan dengan pakaian aneh yang berkeliaran, dan ada sentuhan keserakahan dan ketakutan di mata mereka. Di antara banyak sosok yang berkeliaran di luar kuil Buddha, ada seorang wanita di kepala. Wajah orang ini sangat halus, dan dia terlihat sehalus wanita lemah. Dia mengenakan pakaian yang sangat tipis. Di bawah pakaian yang hampir transparan, mata air mikro ringan sekarang. Dengan pandangan sekilas, dia dapat menemukan bahwa di bawah tubuh halus wanita itu, ada aura sensualitas yang mempesona dan menawan. Dan bahkan mata itu terkadang diam-diam bergoyang, yang sangat aneh. Penolong kecil, mengapa kamu mengorbankan hidupmu sendiri untuk melindungi dunia Buddhis yang hanya ada dalam nama? Dengan patuh dilemparkan ke pelukan selirmu, bukankah indah melakukan hal-hal yang membosankan ini? Sosok yang mempesona dan seksi perlahan bersembunyi di pintu, dan tampaknya sedikit takut pada cahaya peninggalan Buddha di kuil Buddha, dan suaranya lemah. Yah, Mituofu, mengapa donor menyebabkan pembunuhan seperti itu? Apakah kamu tidak takut dengan hukuman surga? Beberapa pria kuat yang duduk dengan tenang di kuil Buddha memejamkan mata dan membacakan kitab suci Buddha, tidak tergerak oleh dunia luar. Menghadapi teguran tokoh-tokoh di kuil Buddha, wanita itu bergeming. Dikatakan bahwa Tuhan memiliki keutamaan kehidupan yang baik, dan cepat atau lambat akan ada makhluk hidup untuk menyelamatkan yang mulia. Banyak orang kuat di kuil Buddha menggulung dada mereka, dan sepertinya beberapa hal jahat mengalir keluar dari tubuh mereka. Jangan khawatir, kamu tidak akan hidup hari itu. Keinginan surgawi, teknik menawan. Pada saat ini, wanita mempesona yang bersembunyi di pintu menyeringai, dan asap merah muda memenuhi tubuhnya. Ras iblis keinginan surgawi, raja iblis keinginan surgawi. Ah, tidak ada yang tahu bagaimana cara menolak teknik mempesona raja iblis surgawi. Bahkan jika itu dilindungi oleh kekuatan suci cahaya Buddha dan kitab suci Buddha, kekuatan pesona khusus itu telah menembus ke dalam kuil Buddha sedikit demi sedikit, mengalir ke tubuh. Dari banyak biksu, dan jiwa adalah tempat yang dalam. Dalam sekejap, semua pikiran dalam tubuh biksu Buddha ini tiba-tiba menghilang, dan 6 dewa tidak memiliki tuan. Mereka benar-benar meletakkan tongkat zen mereka dan hal-hal lain, perlahan-lahan berjalan keluar dari kuil Buddha, dan berjalan menuju tubuh biksu. Raja Iblis Keinginan. Ayo, datang dan bermain dengan selirmu. Cekikikan. Serangkaian tawa seperti lonceng perak keluar dari mulut Desire Demon Lord, dan tubuhnya yang halus mengayunkan tarian menggoda seperti ular air, menyelimuti dia dan banyak biksu terkemuka dalam kabut merah muda. Dalam kabut, puluhan biksu Buddha yang melangkah keluar dari kuil Buddha menatap kosong pada Raja Iblis Keinginan Surgawi. Tubuh mereka ternyata sedikit patah, menghilang, dan akhirnya berubah menjadi cahaya Buddha emas, mengalir masuk. Di atas tubuh halus Raja Iblis Surga, tidak ada yang tahu apa yang mereka alami di kabut merah muda. Persetan. Sampai biksu terkemuka di sini benar-benar dilahap, mulut merah Raja Iblis Tianyu tidak bisa tidak menjilatnya sedikit, seolah itu tidak cukup. Melapor kepada tuanmu, si Tian Tathagata dan Patriark Bodhi dikalahkan oleh 2 raja lainnya. Sekarang mereka telah melarikan diri ke dunia manusia dengan beberapa pejabat tingkat tinggi inti dari dunia Buddha, dan dunia Buddha besar dalam bahaya. Sekarang dunia Buddhis telah sepenuhnya jatuh ke tangan kami. 2 orang dewasa telah meminta Anda untuk datang dan bergandengan tangan, untuk sepenuhnya membangun jalan dari luar wilayah dan dakian di dunia Buddhis dan mengubahnya menjadi basis kami, Kam. Bayangan jahat yang datang ke arahnya membungkuk dengan rendah hati di tanah, suara dan tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani menatap langsung ke raja keluarga kerajaan di depannya. Dipahami, dunia Buddhis ini sangat membosankan.
Aku tidak tahu berapa banyak pria cantik di dunia manusia dan wilayah lain yang bisa bermain dengan selir. Raja Iblis Tianyu menyeringai, dan asap merah muda perlahan naik, dan tubuhnya menghilang di sini. Untuk sementara waktu, alam Buddha besar menderita kerugian besar, kecuali beberapa yang pertama mendominasi dan melarikan diri dari alam manusia. Alam Buddha sudah ada dalam nama saja. Apa yang dulunya merupakan tempat kultivasi yang murni dan bersih telah berkembang secara mengesankan menjadi base camp pertama bagi orang luar yang menyerang Dakian. Alam Buddha. Untuk sementara waktu, melihat pemandangan yang mengejutkan di 4 wilayah alam Buddha, kemarahan yang tertekan di hati orang-orang belum mereda untuk waktu yang lama. Ada bencana di mana-mana di Dakian, menang atau kalah dalam pertempuran tidak bisa dihindari. Tetapi melihat penurunan alam Buddha, kesedihan dan kemarahan di hati saya masih tersapu tak terkendali. Bagaimanapun, alam Buddha adalah satu dengan dunia Dakian. Meskipun Raja Iblis keinginan surgawi hanyalah raja dari keluarga kerajaan dan tidak mencapai jajaran orang suci, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa metode misterius dan tak terduga yang terakhir mungkin menjadi musuh besar di masa depan. Dan yang paling penting adalah bahwa sekarang alam Buddhis hanya ada dalam nama, dan bahkan sepenuhnya jatuh ke negeri asing. Ras jahat asing yang menduduki alam Buddha telah membuka langkah pertama untuk menyerang dunia 1000 besar. Dunia Buddha hampir hancur total, dan jalan menuju Dakian dan dunia luar telah dibuka dari dunia Buddha, kelompok orang-orang kotor dan tercela ini. Wajah Raja menelan roh suram, jelas dia tidak bisa membayangkan bahwa untuk melancarkan perang habis-habisan ini, dia bahkan mengirim setengah dari tenaganya untuk menyerang. Sekarang bencana sudah dekat, kita tidak bisa melindungi banyak daerah, dan kita bisa melindungi Dakian dari bahaya saja, cukup. Penguasa wilayah pedang perlahan menggelengkan kepalanya, perang, korban tidak bisa dihindari. Waktu hampir habis. Xiao Yan meremas tinjunya sedikit, dan api suci di atas tubuhnya disuntikkan ke alam surga lagi. Layar memutar, dan alam hantu muncul di dalamnya. Dunia hantu berbeda dengan dunia neraka. Dunia neraka adalah tempat di mana ribuan jiwa jatuh ke neraka untuk reinkarnasi setelah kematian karena siklus normal hidup dan mati. Di dunia hantu, kecuali penduduk asli itu, kebanyakan dari mereka dijebak oleh orang lain. Dan selalu ada permusuhan di hati mereka yang sulit untuk dihilangkan. Mereka lolos dari penangkapan dunia neraka dan dituangkan ke dunia hantu. Pada saat ini, di atas area kosong yang redup dan besar, ruang yang terdistorsi tiba-tiba beriak dengan lapisan riak energi seperti gelombang air pada saat ini. Dan samar-samar, gelombang yang sangat menakutkan menyapu. Guru, Tuan Lei dan murid-muridnya berada dalam pengasingan dan tidak dapat merasakan situasi saat ini di dunia hantu. Menurut pendapat saya, mungkin perlu beberapa waktu bagi keduanya untuk berhasil dalam reinkarnasi. Sosok Anggun dan Anggun berjalan di antara kerumunan, melihat aura jahat yang menembus kehampaan di luar kuil di pusat dunia hantu, matanya yang indah menegang. Nier, dengan Yan Luo dan yang lainnya dari 10 aula klan Xiao, menunggu kesempatan untuk kembali ke alam api tanpa akhir. Pintu masuk ke dunia bawah, hanya mengandalkan tentara udang dan jenderal kepiting ini. Jangan khawatir, ketiga raja ini jelas datang untuk ratusan juta jiwa di alam hantu. Mata tua Soul Eater menatap kehampaan yang perlahan bergetar di kejauhan, dan tertawa kecil. 3 keluarga kerajaan besar di luar wilayah memimpin pasukan mereka untuk menyerang dunia hantu. Ada puluhan perkelahian di masa lalu, dan kedua belah pihak menderita kerugian, tetapi mereka tidak benar-benar bertarung sampai mati. Penguasa pemakan jiwa terlalu khawatir. Kami rela hidup dan mati bersama dengan dunia hantu. Dalam sekejap, Yama dari 10 aula berbicara serempak, dan ada sentuhan keagungan yang tak perlu dipertanyakan lagi di matanya. Yama, orang-orang kuat di 10 kuil, hanya melayang-layang di tengah dan bawah samsara. Bagaimanapun, ini adalah keputusan yang dibuat oleh klan Xiao di awal, dan orang luar tidak dapat mengetahui mengapa kekuatan klan Xiao pembangkit tenaga listrik sangat berbeda. Dalam penjualan intelijen luar angkasa, tampaknya ada beberapa berita lemah bahwa Lei Zhu telah meninggalkan Bea Cukai. Saya tidak tahu. Melihat adegan ini, Lord of Ghost Abyss membuka mulutnya sedikit, dan suaranya tampak bingung.
Saya khawatir seseorang menghalanginya. Tuan Lei dan murid-muridnya telah memasuki retret yang dalam, dan mereka tidak bisa pergi dari sini sama sekali. Menghadapi pertanyaan dari Lord of the Ghost Abyss, Lord of Soul Eater tersenyum tipis. Mereka yang berkumpul di sini adalah pemimpin sejati di dunia hantu. Pemakan jiwa, yang dipersenjatai dengan Nether Soul Breaking Needle dan kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah. 10 orang dari 10 Aula Yama, Xiao Jie dari Aula Raja Besar, reinkarnasi 6 kali lipat setengah langkah. Xiao Yuan, Istana Raja Kedua, adalah puncak dari urutan reinkarnasi kelima. Aula 5 Raja, Xiao Senseng, adalah tingkat reinkarnasi 5 kali lipat setengah langkah. Selain Xiao Mu, yang membawa api yang membangkitkan jiwa, puncak tingkat reinkarnasi 4 kali lipat, dan kekasih Xiao Mu, Chang Yue, yang ditemukan dari dunia peri, tingkat reinkarnasi 4 kali lipat bekerja sama dengan Xian Feng Tianyan. Sisanya, Mu Feng, Fang Yang Hao, Hao Nir, penguasa jurang hantu, Gui Wuhen, penguasa tungku yang tidak kembali, Raja 10.000 hantu, keluarga Xiao Zifan, semuanya ada di tengah, dan tingkat reinkarnasi yang lebih rendah, dan mereka dapat dianggap sebagai hantu hari ini, andalan dunia. Ledakan, wajah banyak sosok yang khusyuk, dan awan asap merah tiba-tiba keluar dari awan di langit. Tampaknya ada ribuan pasukan yang menghuni asap, yang kuat patah hati. Pusat dunia hantu adalah satu-satunya garis pertahanan di dunia hantu. Jika itu rusak di sini, ratusan juta jiwa di dunia hantu akan menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang tersisa ini, segera, hati orang-orang sedikit dipenuhi dengan tekad yang teguh. Jangan ganggu mereka, biarkan mereka berhasil bereinkarnasi dengan tenang, lebih baik dari apapun. Menyaksikan semakin banyak kekuatan jahat yang mengelilingi aula, Lord of Soul Eater perlahan membuka mulutnya. Untungnya, pusat dunia hantu didirikan di tempat ketiadaan, dan itu tidak akan mempengaruhi bagian manapun dari dunia hantu. Tetapi jika mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu, hasil dari dunia hantu terbukti dengan sendirinya. 3 keluarga kerajaan, 3 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis, dan tentara jahat haus darah yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Ini adalah pertempuran yang sulit. Petik 2. Pada saat ini, seluruh kuil di pusat dunia hantu sangat sunyi, dan semua orang menatap pembangkit tenaga jahat yang akan muncul dari awan kapan saja. Semuanya, bagaimana proposal kita? Saat berbicara, seorang pria berwajah kurus muncul di atas awan dalam kehampaan. Kepergian Yunqi, Yuan Yan, dan lainnya telah sangat mengurangi kekuatan pertahanan dunia hantu. Bagaimanapun, sejak bencana di dunia hantu, Yuan Yan hanya melindungi seluruh domain jiwa untuk waktu yang lama sendirian, dan kamu dapat melihat bahwa ini kekuatan gadis itu. Dunia hantu tidak pernah menaklukkan pionir di luar dunia, hanya para prajurit yang tewas dalam pertempuran. The Lord of Soul Eater mengambil langkah gagah dan langsung menolak lawan dengan sikap keras. Jadi, tidak ada gunanya membicarakannya. Raja jahat kekar yang muncul pertama kali tampaknya telah mengharapkannya sejak lama. Melihat lusinan antek dunia hantu di bawah, menjilati lidahnya dengan rakus. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Bunuh tempat ini sesegera mungkin, atau kembali ke dunia luar dan bersiaplah untuk pertempuran terakhir berikutnya. Setelah serangan skala penuh kali ini efektif, kepala domain akan meluncurkan serangan umum. Pada saat itu, bagaimana dunia Dakian dapat menahan langkah ofensif kami di luar domain? Masuk akal, bunuh aku, Raja Kekar datang dari ujung kehampaan, dan tubuhnya tampaknya terintegrasi ke dalam kehampaan. Yang terakhir memegang senjata panjang yang dibungkus dengan energi iblis hitam pekat di satu tangan, dan sebelum sosok itu tiba, niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh dunia seperti murka musim dingin. Niat membunuh yang dingin dan menggigit membuat semua orang gemetar, seolah-olah apa yang mereka hadapi sekarang bukan lagi pangkat reinkarnasi ke-7, tetapi binatang buas yang tidak manusiawi. Aura jahat yang mengerikan berubah menjadi gelombang kejahatan yang lengket, menamparkan hati semua orang.
dan sedikit demi sedikit, satu-satunya harapan yang tersisa di hati mereka sepenuhnya dibekap di sini. Ternyata, alasan mengapa mereka tidak meluncurkan serangan umum untuk waktu yang lama adalah untuk mengingini kekuatan dunia hantuku untuk membunuh. Berjuang, mari kita bertarung. Menyaksikan dua raja jahat mengaum dengan ribuan pasukan dan kuda, Lord of Soul Eater mengayunkan tangannya, dan formasi menelan langsung menyelimuti pusat seluruh dunia hantu. Dalam pertempuran ini, jika tidak ada harapan hidup, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati. Bahkan jika mereka mati, perlu untuk membiarkan bayangan jahat asing yang tercela ini tahu. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menggigit potongan daging dan darah dari bayangan jahat asing, menyebabkan tulang mereka patah. Makhluk dunia hantu tidak pernah memiliki pengecut. Bertarung. Melihat dua raja jahat yang mengancam, sosok mereka meraung pada saat yang sama. Dan kekuatan jahat yang besar berubah menjadi tekanan yang kuat dan tersebar, sentuhan kegilaan terungkap. Dengan dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis dan pasukan jahat tersembunyi di belakang mereka, pertempuran ini mungkin akan sangat sulit. Menghadapi situasi seperti itu, Lord of Soul Eater mendengus tak berdaya, dan segera melambaikan tangannya. Garis-garis gelap yang menggambarkan kekuatan melahap tak berujung merangkak dalam lingkaran, dan segera tersapu seperti gelombang energi pasang surut, di bawah kendali tepat yang terakhir, menjadi gas hitam besar yang menelan. Kekuatan melahap yang penuh dengan mereka perlahan mengurangi tekanan untuk semua orang, tetapi kekuatan reinkarnasi di tubuh utama Soul Eater dikonsumsi dengan sangat cepat. Untuk sementara waktu, dunia hitam besar dan tak tertandingi menyebar samar-samar, dan udara hitam memenuhi udara. Tiba-tiba membentuk formasi besar yang melahap, diam-diam menyelimuti pusat sebagian besar dunia hantu. Arai pemakan jiwa hari ini berbeda dari masa lalu. Itu telah mengabdikan seluruh kehidupan Raja Pemakan Jiwa. Apakah itu agresi atau ketangguhan? Jauh dari sebanding sebelumnya. 1000 bencana, pertempuran dunia hantu berbahaya, dan satu-satunya yang bisa selamat dari formasi yang melahap jiwa adalah pemenang terakhir. Melahap arai besar, tapi aku tidak tahu apakah formasi devouringmu yang lebih baik, atau darah pembantaianku yang lebih kuat. Hahaha, di antara dua raja, sosok yang sedikit kekar membuat suara mencibir di langit, dan seluruh sosok itu benar-benar terpisah dari kehampaan awan dan dituangkan ke pandangan semua orang. Saya melihat rambut raja yang panjang, merah darah, lebat, bergantian antara darah dan abu-abu. Wajahnya tajam dan bersudut, niat membunuh yang menghina di sudut mulutnya diperlihatkan, dan bahkan garis-garis berwarna darah yang menjulang di wajahnya. Tubuh, mereka bisa melihatnya. Hatiku sedikit bergetar. Salah satu raja keluarga kerajaan, tukang daging darah, kekuatan tingkat reinkarnasi 7 lapis pernah mencekik beberapa pria kuat dengan tingkat yang sama, yang dikenal sebagai pengamuk di dunia luar. Semakin dia bertarung, semakin berani dia adalah. Yang lain memiliki aura kusam di sekujur tubuhnya, matanya sedalam lautan, dan dia tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, tubuh yang kuat ditutupi dengan benang yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, bersembunyi, niat membunuh. Di belakang kedua raja, energi iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya bocor kemana-mana, menyebabkan seluruh formasi menelan bersenandung. Melihat situasi yang menyedihkan seperti itu, Lord of Soul Eater dan orang-orang di sekitarnya saling melirik, dan juga membuat keputusan. Sekarang dalam pertempuran pertama, dia hanya bisa berurusan dengan tukang daging darah itu sendiri, dan yang lain akan bergabung untuk melawan raja lain. Menelan langit, tepat ketika dia membuat keputusan di dalam hatinya, Tuan Pemakan Jiwa mendengus dingin. Kekuatan melahap seluruh tubuhnya muncul, dan telapak tangan tua itu diam-diam mengangkat dan menamparkan posisi tukang daging darah. Puff, pukulan tak terduga dari Soul Eater sangat kuat, tetapi ketika dia mendekati sisi si tukang daging, yang terakhir perlahan mengangkat senjata ajaib di tangannya yang bermandikan udara hitam, dan dengan mudah menepis serangan itu. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Raja ini akan memenuhimu. Bang bang bang. Begitu suara tukang daging itu jatuh, energi iblis di atas senjata ajaib itu perlahan-lahan jatuh, dan tombak sihir yang jahat dan jahat muncul.
Keduanya bertarung bersama seperti ini, dan penguasa pemakan jiwa sangat menyadari bahaya pertempuran ini, dan artefak di tangannya juga perlahan digunakan secara rahasia. Dalam situasi seperti itu, aku hanya punya satu kesempatan, dan saya harus memukulnya. Jika tidak, hantu dunia akan hancur di sini. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik seperti Yama dari Aula ke-10 klan Xiao memimpin, meskipun kekuatannya tidak sebaik raja asing yang memanipulasi teknik benang sutra boneka. Dia berada di tengah kerumunan, dengan berkah dari api suci dan senjata ilahi. Aneh, menurut informasi, bukankah seharusnya ada 3 raja? Selama interval serangan dan pertempuran, Haonier merasa sedikit tidak nyaman, dan beberapa kegelisahan perlahan mengalir ke dalam hatinya. Pada saat yang sama, di luar area terlarang kosong khusus di pusat dunia hantu yang tidak diselimuti oleh formasi menelan, ada bayangan aneh dalam jubah hitam yang perlahan melayang di sini. Dan di samping yang terakhir, masih ada kekuatan digital, sekitar 4 atau 5 lapis reinkarnasi. Roh jahat dari kekuatan peringkat tidak aktif. Tanah terlarang di depan mereka seperti hutan gersang, tanpa misteri sedikit pun, tetapi mereka tidak berani melangkah ke dalamnya. Mata suram itu mengunci area hutan khusus ini seperti hutan belantara, dan tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Menurut informasi yang mereka peroleh, ini adalah pintu masuk ke retret Guru Lei dan murid-muridnya. Jika mereka dapat menyelinap serangan diam-diam selama retret mereka, mereka pasti akan melukai 2 orang secara serius, atau memiliki kesempatan untuk melenyapkan sepenuhnya keduanya. Guru Guntur dan reinkarnasi, setelah berhasil, mereka adalah 2 peringkat reinkarnasi 8 kali lipat, dan bahkan memiliki harapan tipis untuk menjadi keberadaan yang lebih menakutkan. Jika dia dapat membunuh mereka atau menghancurkan reinkarnasi, itu juga merupakan hal yang sangat penting bagi orang luar. Hal yang baik. Susu. Ternyata begitu banyak misteri di hutan tandus ini. Tapi setelah waktu yang lama, bayangan gelap itu tiba-tiba menangkap guntur abu-abu di hutan tandus. Mengandalkan jejak guntur ini, itu sudah cukup untuk sepenuhnya mengalir ke tempat Master Guntur mundur. Tuan Guntur, Anda dan saya telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang Anda dihancurkan oleh tangan yang lemah seperti saya. Ini benar-benar takdir. Puff, dan pada saat bayangan itu mencoba menenggelamkan diri ke dalam kehampaan, energi kuat dari langit dan bumi tiba-tiba keluar dari langit, dan satu demi satu pria kuat yang membawa aura suci tiba-tiba mengalir ke dunia yang gelap ini. Orang-orang dari wilayah api tak berujung. Melihat pemandangan ini, pikirannya menyusut dan dia tiba-tiba mengabaikan susunan menelan di kejauhan. Secara intuitif, dia sendiri tidak bisa menahan kerumunan orang lain. Adapun bayangan jahat yang kuat di sekitar mereka, mereka diuapkan oleh beberapa kekuatan agung dan berubah menjadi abu pada saat mereka muncul di kesucian itu. Serang raja terakhir di antara 3 keluarga kerajaan besar di dunia hantu. Peringkat reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah. Terbunuh, api suci bersinar, ledakan. Suara bernada tinggi bergema, dan tepat di atas tubuh yang terakhir, banyak api muncul dari udara tipis, dan aura suci membuat sangat sulit bagi yang terakhir untuk bergerak. Darah es, ledakan ajaib. Pada saat ini, Raja jahat tidak berani mengambil risiko. Tubuhnya membengkak seketika dan berubah menjadi hujan darah. Dan dia menahan serangan lawan barusan. Dan tubuh jiwanya yang hampir sekarat sepertinya melarikan diri. Sesaat dia jatuh ke dalam formasi melahap. Ibu, bayangan jahat ini telah dikalahkan oleh tanganmu. Dan ini bukan lagi iklim. Melihat pergelangan tangan tegas Mu Yingying, Feng Waner, yang menemaninya, tertawa kecil. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang dibawa Mu Yingying untuk mendukung dunia hantu merasa lega. Kekuatan Mu Yingying saat ini dari peringkat reinkarnasi tingkat 6, dikombinasikan dengan kekuatan harmoni musik suci yang menenangkan hati dan kekuatan 5 api suci, sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi tingkat 7 biasa. Krisis senior Soul Eater dan yang lainnya belum terselesaikan. Ikuti aku dan bunuh si jahat bersama-sama. Tubuh bangga Mu Yingying sedikit bergetar, dan suara memekakkan telinga terdengar. Pada saat itu, ada gelombang di luar formasi menelan,
dan pusaran air samar muncul. Pada saat itu muncul suara angin yang tak terhitung jumlahnya merobek langit, dan kemudian, di bawah kepemimpinan Mu Yingying, mereka bergerak seperti belalang, bergegas ke formasi menelan. Meskipun kekuatan yang dibawa oleh Mu Yingying hanya 100 orang, semuanya adalah guru elit di alam api tanpa akhir. Bahkan jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis yang sebenarnya, mereka tidak akan menunjukkan kelemahan. Pada saat ini, klakson serangan balik perlahan terdengar. Pada saat ini, pertempuran dalam formasi besar yang melahap menjadi semakin seru. Pertempuran antara jagal darah dan pemakan jiwa masih tidak dapat dipisahkan. Tetapi di sisi lain, lusinan pria kuat bergandengan tangan untuk melawan air, tetapi ada tanda-tanda kekalahan yang samar. Tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mata Soul Eater sedikit menyipit, memancarkan sentuhan ketegasan yang tegas, dan kemudian telapak tangannya berguling diam-diam, dan bayangan jarum samar yang hampir dapat diabaikan tiba-tiba terlempar keluar. Yang terakhir baru saja meninggalkan kendali pemakan jiwa, dan dia melewati kekosongan dengan menakutkan, mendekati jagal darah sedikit demi sedikit. Karena ukuran kecil dari prajurit jahat, dan fakta bahwa Master of Soul Eater sengaja menutupinya, bahkan tukang daging yang kuat seperti darah tidak menemukannya. Tuan pemakan jiwa, tidak lebih dari itu, lelucon yang membosankan ini, mari kita hentikan sesegera mungkin. Dunia hantu adalah tempat tinggal yang cukup cocok untuk wilayah kita. Bahkan jika kamu menunggu sampai kamu benar-benar jatuh, kami tidak akan menghancurkan seluruh dunia hantu. Susu. Tawa dingin memenuhi udara, telapak tangan si tukang daging perlahan mengepalkan tombak ajaib, dan kekuatan sihir yang sangat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang. Kekuatan magis yang besar berubah menjadi gelombang sihir yang bergulir di belakangnya, mengelilingi tubuh si tukang daging, menatap segalanya. Satu demi satu, suara sihir yang bergemuruh bergema di seluruh dunia, menyebabkan susunan besar melahap dan bergetar, dan itu berada di ambang kehancuran. Tidak dapat membantu untuk mengatakan bahwa tombak sihir telapak tangan tukang daging darah perlahan terangkat, dan kemudian gelombang sihir bergulir melonjak. Kekuatan sihir tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi 7 lapis biasa. Kamu akan menyesali ini. Melihat postur bangga dari jagal darah, sudut bibir pemakan jiwa tiba-tiba berkedut, dan dalam kehampaan, ada juga bayangan jarum samar yang bergelombang. Apa? Melihat perilaku abnormal dari pemakan jiwa, tukang daging darah bingung untuk sementara waktu. Buru-buru mencabut tombak ajaibnya, dan melihat kehampaan di sekitarnya dengan waspada. Sepertinya, ada semacam kekuatan yang cukup untuk mengancamnya, dan dengan cepat mendekatinya. Tapi sekarang dalam formasi besar yang melahap, itu gelap gulita dan tidak bisa dikenali dengan mata telanjang saja. Saat berikutnya, pada saat tukang daging itu ragu-ragu, bayangan hitam yang sangat kecil muncul, dan segera berubah menjadi bayangan jarum hitam seukuran rambut, meledak dengan kekuatan mengerikan yang menghapus semua hal. Untuk sementara waktu, seluruh dunia menjadi gelisah, dan kekuatan melahap yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan jahat meraung karenanya. Puff, tanpa tindakan yang tidak perlu, bayangan jarum hitam menembus langsung dari tubuh si tukang daging, seolah melewati tanah tak bertuan. Dalam sekejap, kekuatan sihir yang tak tertandingi di tubuh si tukang daging menghilang secepat balon kempis. Ada lubang jarum yang sangat kecil di dada, dan itu adalah serangan yang sangat lemah yang membuat tukang daging darah sangat menyakitkan, seolah-olah saat yang terakhir mengenai tubuhnya, bahkan jiwanya langsung terkena pukulan keras. Ledakan, kekuatan jahat yang kejam dan tak tertandingi dengan panik menyapu keluar dari tubuh si tukang daging, dan aura berdarah yang kaya tersebar ke dalam kehampaan, membuat seluruh dunia gelap dari Devouring Great Array ternoda dengan warna merah tua. Menelan, melahap langit, melihat tukang daging darah dengan ekspresi kendur di kejauhan. Pemakan jiwa mengambil napas dalam-dalam, dan segera hampir semua kekuatan melahap di dalam tubuh. Kekuatan reinkarnasi dicurahkan sepenuhnya, berubah menjadi arai cahaya melahap yang dalam, menghadap darah tukang daging diselimuti.
Sekarang saya menggunakan kekuatan melahap, kekuatan reinkarnasi, dan bahkan jarum penghancur hantu yang dipadatkan dengan kekuatan hantu dari banyak makhluk di dunia hantu. Bahkan di hadapan Raja Orang Suci yang sebenarnya, saya bisa mendapatkan itu mengejutkan efek murah. Sekarang dia mengerahkan kekuatan hidupnya, cukup untuk membunuh sepenuhnya si tukang daging di sini. Setelah tukang daging darah dikalahkan, bencana di dunia hantu akan runtuh. Ada kekacauan di dunia yang gelap gulita, dan tubuh Soul Eater yang melonjak, bekerja sama dengan Devouring Light Array, langsung menekan sepenuhnya si tukang daging yang berdiri tak bergerak di udara. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melindungi dunia hantu dengan cara ini? Merasakan kekuatan melahap yang tak ada habisnya dalam deretan cahaya yang melanda di sekelilingnya, memakan kekuatan jahat dan hidupnya sendiri sedikit demi sedikit, tukang daging itu tersenyum lega. Di pupil merahnya, sepertinya ada sentuhan kegilaan yang tak bisa dijelaskan. Petik 2. Petik 2. Lord of Soul Eater tidak berbicara, tetapi mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan Devouring Light Array, mencoba untuk sepenuhnya menekan dan melenyapkan yang terakhir. Selama pertempuran, dia menoleh dan melihat ke sisi lain. Upaya bersama dari orang-orang kuat itu dikalahkan oleh raja yang mengendalikan boneka benang sutra. Aku tidak menyangka raja ini akan dipukuli seperti ini oleh pembangkit tenaga listrik dunia hantu. Wakil Lord of the Ghost World Center, raja ini menyetujuimu. Sebagai imbalannya, aku akan selamanya memenjarakan jiwamu di langit tinggi dunia hantu, dan membiarkan makhluk dunia hantu yang tak terhitung jumlahnya mengerti bahwa ini adalah konsekuensi dari menghadapi kita di luar wilayah. Hahaha, dalam sekejap, tubuh si tukang daging darah tiba-tiba memiliki cahaya darah yang kuat, dan cahaya darah yang menyilaukan melintas di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana pemakan jiwa melahap yang terakhir itu tampaknya tidak berpengaruh. Seolah-olah tukang daging darah saat ini telah jatuh ke dalam keadaan gila, dan kerusakan fatal yang disebabkan oleh Netherworld Potion pada yang terakhir juga sepenuhnya diabaikan dalam keadaan pihak lain. Kebal terhadap semua kekuatan untuk waktu yang singkat, apakah itu mirip dengan kekuatan keluarga berserker? Melihat cahaya darah yang menyilaukan muncul di seluruh tubuh si tukang daging, kekuatan yang terakhir menjadi semakin meningkat, dan susunan cahaya yang melahap yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya dihancurkan oleh gelombang. Pada saat ini, rasa ketidakberdayaan perlahan mengalir ke dalam hati pemakan jiwa. Bahkan dengan bantuan banyak pil obat di alam api tanpa akhir, alam hantu masih tidak memiliki kekuatan perlindungan diri di bawah bencana seperti itu. Dengan mutasi di sisi pemakan jiwa, situasi di sisi lain juga runtuh tiba-tiba. Serangan gabungan dari lusinan pria kuat mengalahkan diri sendiri di bawah kekuatan jahat yang terakhir, dan tubuh mereka seperti semut, seorang raja dipelintir dan disiksa sesuka hati. Guru, maafkan aku, wakil Tuan Dunia, aku menyeretmu ke bawah. Di antara kerumunan yang menyedihkan, satu demi satu suara sedih sedikit serak, membuat orang mendengarkannya, dan kemarahan yang tak ada habisnya tidak bisa membantu mengalir keluar dari hati saya. Hahaha, Tuan pemakan jiwa, dunia hantu yang begitu besar, kamu adalah satu-satunya di perusahaan sekarang. Apakah kamu masih harus melakukan perlawanan yang tidak berarti ini? Tukang daging darah dikelilingi oleh cahaya darah, berdiri di atas awan di langit, memegang tombak ajaib, ujung tombak menunjuk langsung ke alis Lord of Soul Eater, mencibir. Kegilaan semacam ini adalah keterampilan raja yang terakhir, meskipun berlangsung untuk waktu yang singkat di bawah berkah seperti itu, hanya masalah waktu untuk melenyapkan dunia hantu. Apakah itu tidak ada gunanya? Belum tentu. Tanpa menunggu pemakan jiwa dan yang lainnya memiliki ide di hati mereka, suara siulan tiba-tiba keluar dari luar arai besar yang melahap, dan lingkaran api suci yang menyilaukan berkedip-kedip, menyebabkan seluruh dunia di arai besar yang melahap berkedip-kedip menjadi lebih cerah. Suara ini agung dan dingin, seperti penyelamat, yang sedikit mengejutkan. WHO sadar akan banyak aura asing yang tiba-tiba menyembur keluar dari pinggiran formasi menelan, kedua raja jahat itu langsung mendekat dan berkata dengan waspada.
Bahkan lapisan awan tak berujung di belakang pasukan jahat dari 3 keluarga kerajaan bergetar, seolah-olah atmosfer aneh ini mengandung sentuhan kekuatan suci yang membuatnya takut. Aliansi api tak berujung. Dengan munculnya aura asing, benang hitam menakutkan di Haonier dan yang lainnya jatuh seketika, membuat mereka semua bebas dalam sekejap. Untuk sementara waktu, semua orang buru-buru melihat ujung aura asing, satu demi satu lagi dengan niat bertarung yang menakjubkan. Sosok itu memelototi sosok jahat di atas formasi besar. Omong kosong, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan aku pergi, dunia hantu tidak membutuhkanmu. Melihat semua orang di belakang tiba dalam formasi melahap dalam sekejap, tubuh lemah dari pemakan jiwa bergidik, dan sentuhan kemarahan menyapu hatinya. Pemakan jiwa, yang dulunya selalu tegas dan baik hati, memiliki perubahan besar dalam temperamen saat ini. Melihat wanita cantik yang dipimpin oleh orang banyak, suaranya menjadi tersendat. Dunia hantu, sekarang adalah situasi fana. Mengapa mereka ingin mati seperti ini? Mungkinkah dengan informasi yang mereka kendalikan, mereka tidak tahu bahwa 3 keluarga kerajaan sedang menyerang dunia hantu? Xiao Yan yang mengirim saya ke sini. Saya ingat dia pernah berkata bahwa seorang guru untuk 1 hari adalah ayah seumur hidup. Pada saat bencana, meskipun aliansi api tak berujung kami tidak sebanding dengan raksasa puncak dari 1000 dunia besar, kami dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi semua pasukan di bawah komando kami dari penderitaan. Bagaimanapun, api tanpa akhir kami aliansi bukanlah titik lemah untuk dibantai oleh orang lain. Kesemek. Wajah cantik Mu Yingning tegang, matanya yang indah selalu terkunci pada 2 raja jahat yang melayang di udara, dan semua orang di belakangnya juga musuh yang sama. Tetapi, mendengarkan suara tegas seperti itu, ada ekspresi yang cukup berlinang air mata di wajah lama raja pemakan jiwa. Tetapi melihat 2 raja keluarga kerajaan lainnya dan pasukan jahat, raja pemakan jiwa masih khawatir. Sekarang, ini bukan masalah temperamen. Demi kemenangan dunia 1000 besar, dan untuk klan Xiao, pengorbanan yang diperlukan tidak dapat dihindari. Mu Yingning memimpin pasukan untuk mendukung dunia hantu tidak diragukan lagi merupakan langkah yang sangat baik. Tetapi di antara orang-orang yang mereka datangi, tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat 7. Situasi yang tragis. Susu, dari mana boneka gadis itu berasal? Dia terlihat sangat cantik, tapi aku tidak tahu apakah dia telah dipukuli. Dalam sekejap, mata si tukang daging merah, dan niat membunuh gila di sekitar tubuhnya menjadi semakin jelas. Cobalah, kau tidak akan tahu. Mu Yingning melingkarkan lengannya di dadanya, dan lingkaran cahaya yang menjulang mengelilingi tubuhnya yang halus, seperti dewi perang. Keluarga kerajaan ekstrateritorial, tukang daging darah. Kekuatan berserker telah diayunkan, tapi kekuatan tempur yang melonjak ini mungkin tidak akan bertahan lama. Begitu kekuatannya mereda, dia akan jatuh ke dalam atrofi nyata dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia tidak berbeda dengan semut yang tidak berdaya. Di belakang Mu Yingning, jenderal berdarah dingin, lelaki tua dengan tulang putih, Mu Feng dan Feng Waner saling memandang, dan raja jahat yang tersisa harus diperiksa dan diseimbangkan oleh mereka. Di bawah dukungan kuat dari aliansi api tak berujung, kekuatan mereka telah meroket banyak, hampir peringkat antara tingkat reinkarnasi ke-6 dan puncak, mengumpulkan kekuatan 4 orang untuk berurusan dengan raja jahat dari tingkat reinkarnasi ke-7, tetapi tidak takut. Hati-hati, ini adalah salah satu dari 4 gundik dari wilayah api tak berujung. Tak satu pun dari 4 wanita di wilayah api tak berujung adalah lampu hemat bahan bakar. Raja yang memanipulasi boneka sutra di sisinya mengerutkan kening dan tampak sedikit khawatir. Bahkan raja lain yang bersama mereka tidak bisa bernafas. Nasib yang terakhir mungkin sangat jelas. Tanpa kepemimpinan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis, itu benar-benar dapat melenyapkan raja tingkat reinkarnasi 7 lapis setengah langkah. Kekuatan tempur kelompok tokoh ini tidak boleh diremehkan. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi aku percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat dia hanya akan menjadi hantu di bawah kendaliku pada akhirnya. The Blood Butcher mendengus dingin, melambaikan tombak ajaibnya dan bersiul sesuka hati. Dengan semacam kiamat apokaliptik, langsung bertarung dengan Mu Yingning.
Pertempuran antara kecemerlangan api suci dan tombak ajaib itu sulit untuk sementara waktu, tetapi dengan berlalunya waktu, kekuatan artefak api suci Mu Yingying memungkinkan yang terakhir untuk perlahan-lahan menang. Untuk sementara waktu, skala kemenangan di dunia hantu perlahan-lahan dimiringkan oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Mu Yingying. Bagaimanapun, Mu Yingying diberkati dengan 5 jenis api suci, segel reinkarnasi, senjata ilahi, Delt, sehingga kekuatan tempurnya telah melampaui peringkat reinkarnasi tingkat ke-6-nya. Adapun orang lain, para jenderal berdarah dingin dan lelaki tua dengan tulang putih, dengan bantuan pil domain api tak berujung, kekuatan dan efektivitas tempur mereka telah tumbuh dengan pesat. Misalnya, Feng Waner dan Mu Feng, dengan serangan sengit di tangan mereka, cara tanpa akhir, dan kemenangan hanya masalah waktu. Bahkan dunia hantu berada dalam krisis yang mengerikan. Kekuatan api suci secara bertahap mendekati ketenangan, dan gambar di alam rahasia surgawi benar-benar menghilang. Jelas, dengan api suci tunggal berada di peringkat bawah, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengamati akhir pertempuran. Untungnya, beberapa nyonya bertindak tegas dan mengirim pusat kekuatan dari aliansi api tak berujung untuk mendukung mereka di mana-mana. Jika tidak, bencana ini mungkin akan menyebabkan kepanikan besar. Raja Roh menelan tampak serius, dan adegan yang baru saja dia tonton mengejutkan. Meskipun tidak ada bahaya, keputusasaan dan kegelisahan meresap sedikit demi sedikit. Dan surga, dan dunia iblis. Setelah keamanan kedua kekuatan dikonfirmasi, kamu harus segera pergi ke Laut Samsara. Ekspresi Xiao Yan sedikit aneh. Dia tidak tahu mengapa kuali Dewa Api di tangannya terus melepaskan gelombang berapi-api, yang sepertinya mendorongnya untuk bergerak menuju Laut Samsara sesegera mungkin. Saat terhubung dengan kekuatan api suci yang tak terhitung jumlahnya ketika dia menaklukkan kuali Dewa Api, Xiao Yan selalu merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Buku reinkarnasi belum diambil, dan Nyonya Suner, Nyonya Mu Yingying, dan Su Sueying dan pewaris lainnya yang memegang segel reinkarnasi harus berkumpul di Laut Samsara untuk meningkatkan peluang, untuk membangkitkan pembangkit tenaga listrik yang sedang tidur di Samsara. Raja menelan roh memperhatikan beberapa perubahan halus dalam suasana hati Xiao Yan, dan segera berkata, hal-hal ini harus dilakukan sebelum pergi ke Laut Samsara. Lagi pula, jika segel Samsara dan Samsara dapat bereinkarnasi sepenuhnya, banyak pembangkit tenaga listrik yang tertidur di Laut Samsara juga akan menjadi kekuatan baru di dunia ini. Kami memiliki perasaan api suci di antara kami, dan saya dapat memberitahu mereka. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk kami. Ekspresi Xiao Yan serius, sepertinya kali ini, lautan reinkarnasi adalah medan perang terakhir untuk meluncurkan perang habis-habisan melawan 1000 besar dunia. Mirip dengan aliansi api tak berujung, klan Phoenix Dakiangong dan tempat-tempat lain. Meskipun ada juga banyak ahli yang kuat dibandingkan dengan Laut Samsara, mereka tidak kekurangan apa-apa. Situasi berangsur-angsur jatuh ke dalam situasi yang sangat tegang. Ekspresi Xiao Yan sedikit bermartabat, dan kemudian api suci di tubuh terbakar lagi, dan kekuatan besar dan suci dengan mudah mengalir ke alam surga, dan permukaan cermin berubah. Kali ini itu tampak mengesankan gambar surga. Kaki langit, melihat situasi seperti itu, hati Xiao Yan sedikit bergetar. Alam surga sekarang memiliki Chang'e Kronit Xia Yuexi yang bertanggung jawab, dan reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat yang terakhir peringkat kekuatan yang menakutkan. Bahkan dalam menghadapi serangan dari beberapa pembangkit tenaga listrik di luar alam, saya khawatir itu masih mungkin 1 atau 2 putaran. Saya khawatir justru karena keberadaan Yuexi bahwa di antara pasukan yang dikirim untuk menyerang surga dari luar wilayah, ada 2 keluarga kerajaan yang hebat dan 1 orang suci yang hebat. Menurut berita terbaru, yang terlemah di antara orang-orang kudus yang kuat juga memiliki kekuatan setengah langkah dan 8 lapisan. Raja Roh menelan dan penguasa domain pedang saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Rupanya, mereka berdua kebetulan bertemu Suner dalam perjalanan untuk mendukung klan Phoenix. Setelah beberapa pertanyaan, mereka juga tahu banyak tentang situasi saat ini. Gambarnya sangat aneh. Di alam surga, 9 pegunungan Tianshan berdiri megah. Di antaranya, pohon-pohon kuno menjulang ke langit.
batu-batu aneh muncul tanpa henti, dan bahkan pemandangan fantasi yang berlama-lama di pegunungan Tianshan dianggap langka di dunia. Di atas 9 pegunungan Tianshan adalah Istana Dewa Bulan, Istana Dewa Bunga, dan negara adidaya lainnya dari alam surgawi. Lagi pula, setelah bencana di alam abadi, ketika Deyueru mengambil artefak ilahi dan merekonstruksi alam surgawi yang baru, pola alam surgawi telah terbalik. Pada saat ini, manusia yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di bawah kafan 9 pegunungan Tianshan mengangkat kepala mereka dengan panik, hanya untuk melihat puncak pegunungan Tianshan yang awalnya damai. Pada saat ini, kumpulan energi jahat yang sangat gelap terus menyerang dan mengikis ini. Daerah, dunia. Tampaknya ada semacam aura jahat dan jahat yang menggerogoti dunia di atas pegunungan Tianshan. Pada saat ini, Yun Yun dan yang lainnya datang ke kaki salah satu pegunungan Tianshan dan melihat ke puncak pegunungan Tianshan yang tak berujung. Tampaknya di ujung yang jauh, ada begitu banyak orang yang kedinginan di sekujur tubuh mereka. Tubuh, dengan mata sedingin es, dan tubuh mereka seperti 10.000 tahun es. Bayangan jahat yang umumnya dingin dan dingin di gua berdiri. Di seberang kekuatan jahat ini, tampaknya ada beberapa sosok tunggal yang berdiri berdampingan. Beberapa dengan rambut putih seperti salju, beberapa dengan rambut panjang miring seperti air terjun, angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi pupil mereka sedingin es, tidak ada gunanya perubahan suasana hati, sangat acuh tak acuh. Ibu, 9 pegunungan Tianshan tampaknya dipenjarakan dengan kuat oleh beberapa orang kuat. Jika Anda menggunakan cara biasa, sulit untuk menembus batasan ini dan memasukinya. Di antara pusat kekuatan elit di belakang Yun Yun, banyak tokoh berbicara. 2 klan kerajaan, 1 klan suci yang hebat, ayo pergi. Bagaimanapun, mata Yun Yun yang lembut dan indah tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan kelopak energi yang melonjak di sekitar tubuhnya melonjak sesuka hati, yang ternyata merupakan fluktuasi yang mengganggu dan menakutkan. Yun Yun memimpin sekelompok pasukan untuk mendukung alam surga. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir telah sepenuhnya stabil pada tingkat reinkarnasi lapisan ke-7. Dalam hubungannya dengan banyak sarana di tubuhnya, kekuatan dan efektivitas tempurnya telah melonjak ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi dia tidak membawa terlalu banyak elit, hanya ada 1 peringkat reinkarnasi 5 lapis dan beberapa penjaga di bagian bawah reinkarnasi. Di atas pegunungan Tianshan, pembantaian yang agak tragis sekarang sedang dipentaskan. Di antara surga, area terlarang Tianshan yang paling misterius. Ini adalah tempat yang tidak mungkin ditinggalkan oleh negeri dongeng, dan itu sepi. Dikabarkan bahwa tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup dari sini. Karena ini adalah tempat terlarang, tempat kematian. Daging dan makhluk berdarah tidak dapat bertahan hidup di tempat ini untuk waktu yang lama. Begitu mereka tinggal terlalu lama, bahkan jika mereka kuat hingga tingkat reinkarnasi lapisan ke-7, mereka akan sepenuhnya ditelan. Bahkan banyak orang kuat seperti dunia sekarang ini bisa tahan erosi kekuatan terlarang. Semua orang kuat harus dihindari. UXC, beritahu kami informasi yang relevan tentang jalan menuju Divine Mansion. Kalau tidak, makhluk-makhluk di bawah naunganmu ini tidak akan bisa lepas dari sanksi dari tanah terlarang ini. Di area terlarang, kelompok energi gelap seperti tali mengikat tubuh banyak wanita cantik ke tempat yang sama. Tetapi di luar area terlarang, ada 2 pria jahat yang mencibir. Tuan batas itu benar-benar tidak mungkin. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Raja Sura memarahi. Bahkan jika tali gelap di sekitar tubuhnya terus-menerus menelan kehidupan yang terakhir, tidak ada jejak ketakutan di pupilnya, dan dia melihat bahwa dia dan surga hidup berdampingan dan mati. Guru, Yueru, yang berada di samping, menggigit giginya sedikit, dan pedang Dewa Bulan di belakangnya berdengung, tetapi tidak peduli bagaimana yang terakhir berkomunikasi dengan tanda Dewa Bulan di tubuhnya. Dia masih tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Dan itu sepertinya ada yang hilang. Nyonya Yao Qi, Yao Ling, Yao Wu Chen dan yang lainnya di samping juga penuh amarah. Dan mereka cukup benar. Tepat pada saat semua orang ragu-ragu, ada wanita lain dan beberapa gelombang napas yang baik di dunia ini. Wanita di depan kerumunan,
Dengan mata cerah dan gigi putih, leher ramping dan leher yang indah, sama memukaunya dengan kembang sepatu yang muncul dari air. Yang terakhir ini berpakaian putih, berjalan dalam langkah lotus di kehampaan, dan kata-kata dan perbuatannya luar biasa, seperti peri cantik yang hanya ada di gulungan gambar, menyebabkan orang berlama-lama. Yun. Melihat kemunculannya yang tiba-tiba ini, Yueru terkejut. Hanya saja ketika saya melihat yang terakhir sekarang, baik kekuatan dan postur telah mengalami perubahan besar. Bahkan ketika kedua mata menatap Yun, jejak Dewa Bulan di tubuh yang telah dalam keadaan tenang, tiba-tiba ada sedikit bergelombang. Salah satu dari 4 gundik wilayah api tak berujung. Yun. Pada saat ini, mata beberapa pria kuat di tepi area terlarang menjadi sedikit dingin, dan mereka memperhatikan Yun dengan waspada. Kekuatan Yun dan Cailin mungkin yang paling sulit dipahami dari 4 gundik, dan kekuatan kedua raja mereka hanyalah reinkarnasi tingkat 7 dan puncak. Raja Roh Kudus. Kau lihat. Segera kedua sosok itu melihat ke tanah kering di area terlarang, dan kemudian sebuah suara rendah hati keluar. Giggle, apakah akhirnya ada pria yang bisa menonton? Saat suara dua raja jahat jatuh, suara aneh muncul dari tanah yang awalnya kering, dan energi hitam mengerikan melonjak, dan segera berubah menjadi penampilan manusia di depan semua orang. Ini juga seorang wanita dengan tubuh anggun dan tak tertandingi, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Bahkan jika Yun melihatnya, tekanannya akan meningkat pesat. Wanita muda itu memiliki niat membunuh yang menakjubkan. Begitu dia muncul, dia mengendalikan segala sesuatu di dunia ini seperti seorang penguasa, dan berjalan menuju Yun dengan tenang, seolah-olah sebuah gunung agung menekan Yun, seolah-olah dia ingin menghancurkannya, itu berkeping-keping. Apakah itu orang suci yang kuat? Melihat situasi yang rumit seperti itu, hati Yun langsung menjadi tegang. Hanya ada lebih dari selusin orang suci di luar wilayah. Dan yang ini, bahkan jika peringkatnya dekat dengan bagian bawah, kekuatan peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang asli, sudah cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Ini, gadis ini, apakah dia sudah mengendalikan kekuatan semacam itu dari peri bunga? Meskipun beberapa tokoh di surga tahu tentang pencapaian luar biasa Yun selama pertempuran wilayah api tak berujung pada awalnya, tetapi melihatnya sekarang, itu masih mengejutkan. Pada saat ini, Chang'e, yang terikat di area terlarang, berada di bawah mahkota Yuexi, dan hatinya juga tersentuh. Kontrol Yun atas jejak Dewa Bunga dibenarkan, tapi mengapa Yueru mendapatkan jejak Dewa Luna? Situasi yang awalnya hancur berbalik karena Yun dan yang lainnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Merobek, wajah Yun sedingin es, dan tangan gioknya memegang pedang Kaisar Surgawi Taichi dan mengayunkannya dengan lembut. Sinar pedang yang berisi aura suci melintas seketika, meninggalkan aura yang tak terhapuskan dan menakutkan dalam kehampaan. Segera, tali udara hitam yang mengikat semua orang di bawah dengan mudah hancur dan hancur. Untuk sementara waktu, banyak pemimpin tingkat tinggi di surga juga mendapatkan kembali kebebasan mereka dalam sekejap, tetapi kekuatan di tubuh mereka kurang lebih berfluktuasi, dan jelas bahwa mereka ditelan oleh kekuatan tanah terlarang, mengakibatkan mereka terikat oleh musuh di sini. Beberapa pil obat dari peringkat suci peringkat 8 untuk sementara dapat memulihkan 50% dari kekuatan reinkarnasi. Yuexi Senior, apa yang terjadi dalam situasi saat ini? Setelah melakukan semua ini, Yun bertanya pada Yuexi sambil mewaspadai pergerakan Raja Roh Kudus dan dua raja jahat di kejauhan. Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat Yuexi dan kekuatan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di surga, tidak mungkin untuk jatuh ke tangan lawan dengan mudah. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Terima kasih. Banyak eksekutif tingkat tinggi mengambil pil obat di tangan Yun dan menutup mata mereka untuk mengatur napas. Mereka juga tahu bahwa masih ada pertempuran sengit yang menunggu mereka. Ledakan, dengan kedatangan bala bantuan Yun, pasukan surgawi yang bercokol di belakang juga memperhatikan pergerakan dari area terlarang, bergerak dengan kuat, dan tiba-tiba berjalan menuju area terlarang. Dalam pertempuran asli, kedua pasukan tidak pecah setelah pertempuran.
Karena tingkat atas alam surga secara diam-diam disusupi oleh dua raja dan orang suci yang kuat, ditangkap, dan kemudian dipenjarakan di daerah terlarang, informasi di dalamnya. Sejumlah besar pasukan koalisi surgawi sangat banyak, membentuk gelombang udara yang megah satu sama lain, yang membuat orang merasa sedikit santai. Tentara menekan, Yun, Chang'e dan Yuexi bercokol di luar area terlarang, memandangi tiga raja jahat dan tentara jahat bercokol di lubang hitam tak berujung di belakang mereka. Wajah mereka serius. Dan aneh untuk mengatakan bahwa Raja Roh Kudus baru saja muncul dari tanah terlarang dan kembali kedua kekuatan jahat. Tampaknya dia tidak takut akan kedatangan Yun dan sejumlah besar pasukan koalisi di belakangnya. Kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi tingkat 8, dan itu wajar untuk menertawakan makhluk-makhluk ini yang bahkan belum mencapai tingkat reinkarnasi tingkat ke-7. Api suci, alat ilahi, dan dua roh artefak ilahi yang terbengkalai di pedang ilahi semuanya mengelilingi Yun, yang baru saja berbalik dan bertanya pada Yang Mulia Chang'e, Yueru, dan yang lainnya. Namun, dua orang kecil dari roh artefak ilahi yang mengikuti perjalanan ini sekarang telah mencapai puncak reinkarnasi tingkat ke-6, dan mereka dapat bergabung untuk menangani pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tingkat ke-7. Yueru dan Chang'e Mianxia Yuexi saling memandang, dan setelah mendapatkan anggukan yang terakhir, mereka mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang baru saja terjadi. Pada saat bencana, meskipun alam surga sudah dipersiapkan dengan baik, tiga pria kuat menyelinap ke kamar tidur secara diam-diam. Dengan kerjasama ketiganya, pertahanan alam surga tidak berguna. Beberapa hari yang lalu, mereka bertiga menyelinap ke sini dan langsung mengikat semua alam surgawi tingkat tinggi. Tapi setelah belenggu menguasai seluruh surga tingkat tinggi, Raja Roh Kudus tidak mengeluarkan perintah pembunuhan, tetapi memasuki daerah terlarang sendirian, mencoba untuk mengejar cara-cara tertinggi itu. Tiga raja, dengan mudah mengalahkanmu. Aliansi surgawi tidak pernah menderita kerugian apapun, yang merupakan keberuntungan di antara kemalangan. Mendengar ini, Yun menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada banyak kerusakan di surga, kalau tidak dia akan gelisah. Lagi pula, sampai batas tertentu, ini adalah rumah lain untuknya. Jika kedua pasukan berperang, itu pasti akan mengarah pada situasi pembunuhan yang kacau, yang akan terlalu membosankan. Mengapa kita tidak menaikkan taruhannya sedikit? Setelah beberapa saat, menatap mata tentara sekutu yang ganas dan marah di surga dan kerumunan, Raja Roh Kudus memiliki wajah malas, seolah-olah dia tidak takut. Aku tidak tahu apa taruhannya. Setelah berpikir sejenak, Yun dan Yuexi saling memandang dan berkata dengan nada diam. Setelah kedua belah pihak memulai perang total, surga akan menderita sampai batas tertentu. Sekarang Raja Roh Kudus mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, mereka juga senang melakukannya. Kamu hanya punya satu kesempatan, jika kamu bisa melenyapkanku sebelum mengembun, dunia ini akan selamat, jika tidak, bahkan dengan kekuatan penghancuran diri, kamu tidak akan bisa melindungi dunia ini. Bagaimanapun, kekuatan semacam ini adalah keberadaan menakutkan yang melampaui para dewa dan hampir seperti dewa. Raja Roh Kudus menyipitkan mata dan melihat kerumunan di bawah, seolah-olah ada konspirasi yang membingungkan di dalam hatinya. Dan tepat setelah suara yang terakhir selesai, telapak tangannya perlahan terangkat, dan tanaman hitam kecil dan halus muncul. Tanaman hitam itu seperti tanaman hitam seukuran lengan. Ada arus jahat yang kuat di akar dan batangnya. Pada intinya, ada biji hitam seperti kuncup bunga yang perlahan bergetar, yang tiba-tiba melepaskan kengerian yang mengerikan itu, membuat dunia bergetar, berfluktuasi. Dengan munculnya tanaman hitam jahat, banyak alam surgawi tingkat tinggi merasakan hawa dingin di hati mereka. Setelah penginderaan yang cermat tidak sulit untuk mengetahuinya. Raja Roh Kudus benar sama sekali. Jika hal-hal menakutkan seperti itu diringkas, saya khawatir seluruh alam surga akan menghadapi situasi kehancuran yang sangat sulit. Dua raja jahat akan diserahkan kepada kita. Meskipun kita sangat lemah sekarang, tetapi dengan bantuan pil obat, tidak akan menjadi masalah untuk menjerat mereka untuk saat ini. Tetapi Raja Roh Kudus ini tidak hanya kuat, tapi bahkan miliknya sendiri. Kekuatannya agak aneh. Kami belum menemukan metode serangan yang terakhir sebelum kami bertarung. Jadi kami semua jatuh ke tangannya. Hati-hati.
Begitu kata-kata itu jatuh, dengan tambahan bala bantuan dari wilayah api tak berujung, Yuexi memimpin dan sepenuhnya bertarung dengan dua raja jahat, dan situasinya tampaknya menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Di sisi lain, melihat Raja Roh Kudus dan Yunyun, tubuh kedua wanita itu perlahan-lahan stagnan di udara, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Yunyun sedang menunggu Raja Roh Kudus bergerak, memanfaatkan celah di antara keduanya untuk sepenuhnya melenyapkan tanaman jahat ini. Raja Roh Kudus juga menunggu. Tujuannya secara alami adalah jejak Dewa Bunga pada Yueru dan Yunyun, jejak Dewa Bulan. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk masuk ke God of War ketika dia memasuki area terlarang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia mendapatkan dua tanda ini, dia bisa mengejar jalan God of War. Izinkan saya bertanya, memerintah dan menangkap dunia surgawi belaka, dan menemukan cara untuk memasuki Dewa Do, melangkah ke alam tertinggi Dewa Do, dan meninggikan langit, yang terakhir jelas lebih menarik. Lanjutkan. Setelah kebuntuan sesaat, bibir Yunyun melengkung tajam, dan api suci dan kekuatan reinkarnasi melonjak di sekujur tubuhnya. Di hadapan serangan tajam Yunyun, Holy Spirit King juga mencibir. Pembangkit tenaga listrik di kedua sisi bertarung bersama sepenuhnya, dan seluruh dunia tampak kacau, dan energi panas terbang kemana-mana. Ledakan. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit, dan pertempuran antara Yunyun dan Raja Roh Kudus sangat sengit. Tubuh Holy Spirit King sangat lembut, dan kecepatannya sangat gesit, tidak peduli seberapa menakutkan serangan Yunyun, dia dapat menghindari yang terakhir dengan mudah memutar pinggangnya, dan pertempuran antara keduanya jatuh ke jalan buntu untuk sementara waktu. Sebaliknya, tanaman hitam di tangan yang terakhir perlahan meninggalkan kendali yang terakhir, tertanam dalam kehampaan, melepaskan gelombang cahaya gas hitam ke seluruh tubuh, seperti kejahatan serakah, terus-menerus menelan energi antara langit dan bumi, dipenuhi dengan dirinya sendiri. Sensasi taktil menakutkan yang membuat kulit kepala mati rasa diam-diam muncul di antara dunia ini, memenuhi seluruh dunia dengan rasa kagum. Di atas tanaman, habatus sauda seperti jantung yang sangat jahat, berdetak sedikit dan tumbuh perlahan. Ini tidak bisa terus seperti ini. Setelah beberapa perkelahian, Yunyun juga menyadari bahwa yang terakhir sengaja menunda waktu, dan segera mendengus. Segera, tubuh dua lelaki kecil, Tianlong, Difeng, bergoyang, dan langsung berubah menjadi dua sinar cahaya terang, mengalir ke tubuh pedang Kaisar Surgawi Taiji. Suara keras Long Yin dan Feng Ming bergema di seluruh dunia. Yunyun dengan lembut mengangkat pedang Kaisar Surgawi Taiji. Bilahnya terangkat di atas kepalanya, dan sudut bibirnya melantunkan mantra kuno yang sangat kuat, memobilisasi kekuatannya, kekuatan kuno pedang Kaisar Surgawi Taiji yang eksklusif. Jejak Dewi Bunga mulai berputar, dan jejak bunga putih muncul dari udara tipis di sekitar Yunyun, mengelilingi dan mengelilinginya, pada saat ini, yang terakhir seindah peri bunga. Pada saat berikutnya, bunga energi yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah dituangkan ke dalam pedang Kaisar Surgawi Taiji, dan api putih murni diam-diam melekat pada pedang Kaisar Surgawi Taiji. Kaisar Surgawi Taiji, penggal. Suara dingin dan kejam, disertai dengan bayangan pedang setinggi 10.000 kaki, membungkuk dari udara tipis. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar sepenuhnya, dan suara pecah sangat keras. Tok Plok merasakan pukulan terkuat Yunyun dengan seluruh kekuatannya, hati banyak alam surgawi tingkat tinggi yang berada dalam pertarungan keras di belakang terasa dingin. Kekuatan penghancur macam apa ini? Kekuatannya mungkin di luar kategori setengah dewa atau bahkan lebih dari itu. Raja Roh Kudus, dua pembangkit tenaga jahat dan tentara jahat di belakang, melihat bayangan pedang suci yang begitu luas, mau tidak mau memanggil ke langit. Ini benar-benar kuat. Dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, Raja Roh Kudus mencibir sedikit, dan segera mengulurkan tangannya untuk menghancurkan biji hitam yang setengah jadi. Retakan, benih hitam dihancurkan olehnya, dan riak energi mengerikan yang mengguncang 9 hari tersapu seperti air pasang. Bumi bergetar, dan tanah yang semula rata dan halus runtuh seperti potongan-potongan batu yang jatuh. Di celah antara runtuhnya bumi, arus udara hitam tandus muncul.
Siapapun yang diserang olehnya, suara yang menyedihkan terdengar. Tanpa waktu untuk melakukan perjuangan dan perlawanan, itu hancur seperti ini, baik tubuh dan jiwa. Seluruh dunia sekarang dikelilingi oleh aliran udara hitam yang tandus ini, dan bahkan serangan Seon yang muncul di tangan Yun Yun terhenti di udara saat ini, seolah-olah telah kehilangan target untuk sementara dan terhenti. Serangan pembuatan Bir Yun Yun sangat kuat, tetapi sekarang dia hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Jika pukulan ini tidak sepenuhnya menghancurkan Raja Roh Kudus, menunggu akhir mereka masih akan menjadi jalan buntu. Aku akan membantumu. Segera, Chang'e naik ke langit di bawah mahkota Yuexi, membentuk konfrontasi dengan Yun Yun, dan matanya terus mencari tubuh sebenarnya dari Raja Roh Kudus di bumi yang retak ini. Tentara kembali ke pertahanan, meskipun mereka tidak tahu bagaimana menjaga kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini. Pada saat ini, Yueru dan yang lainnya hanya bisa fokus pada Yun Yun dan Yuexi. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melindungi makhluk di surga dan mengurangi korban yang tidak perlu sebanyak mungkin. Seluruh langit kosong, dipenuhi dengan bau mesiu yang sangat kaya, dan situasi pertempuran akan menyala pada satu titik. Bang bang bang, segera setelah mereka dipukul mundur, wajah cantik Yun Yun dan Yuexi menjadi serius. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, mereka semua dimusnahkan di udara hitam tandus, dan yang paling penting adalah bahwa setelah menghancurkan biji hitam, nafas dan sosok Raja Roh Kudus benar-benar hilang dalam persepsi mereka. Tampaknya yang terakhir adalah gas hitam tandus, dan gas hitam tandus adalah dia. Tapi ada ki hitam tandus yang hampir tak terhitung jumlahnya di bumi yang retak. Dengan serangan Yun Yun dan keduanya, tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan dan memurnikan semua aura. Tidak, dia tidak kesepian dan hitam, tapi menyamar di dalamnya. Pedang ilahi diayunkan lagi, dan suara dengungan keras bergema di langit dan bumi. Energi mengerikan tersapu, dan Yun Yun samar-samar mendengar suara samar dari kehampaan tempat keduanya bertabrakan. Kecemerlangan Dewa Bulan, pedang Kaisar Surgawi Taichi, tebas. Dua suara dingin terdengar lagi, dengan keluasan kuno tepat, menyapu dunia dan berkumpul menuju udara hitam di bawah celah. Ledakan, kedua serangan itu sengit, dan di bawah kendali keduanya yang disengaja, mereka benar-benar menyerang beberapa tempat aneh di kegelapan. Retakan, kedua serangan itu sepertinya mengenai beberapa benda kaku, dan suara tulang yang patah terdengar. Bagaimana saya bisa menemukan tubuh saya yang sebenarnya? Pada saat ini, tubuhnya terluka parah, dan ekspresi luar biasa muncul dari wajah Raja Roh Kudus yang dingin dan cantik. Darah menyembur keluar tak terkendali, dan vitalitas dalam tubuh benar-benar hilang di bawah upaya bersama keduanya. Raja Roh Kudus, dua raja jahat dan pasukan jahat di belakangnya menyaksikan Raja Roh Kudus dalam situasi seperti itu, dan tiba-tiba kehilangan suara mereka, dengan paksa melepaskan diri dari pengepungan pembangkit tenaga listrik lainnya, dan menyapu posisinya. Merobek, pergilah, awan hitam gelap naik dari langit dan bumi, dan pasukan pihak lain melarikan diri ke sini sepenuhnya, meskipun harganya adalah nyawa hampir semua pasukan jahat dan dua raja jahat. Selain itu, tujuan dan ambisi yang disebut Raja Roh Kudus ini tampaknya lebih dari sekadar mencoba untuk menguasai surga. Sayangnya, dia selalu meremehkan tekad Yun Yun dan yang lainnya untuk bersumpah melindungi surga. Oleh karena itu, kejahatan koalisi menyerang surga kali ini telah menderita kerugian besar. Bencana alam surga berakhir seperti ini. Setelah ini, alam surga, yang awalnya rusak parah, juga berdiri setelah bencana ini. Lagi pula, dengan bantuan sumber daya obat aliansi api yang tak ada habisnya, tingkat pertumbuhannya juga mengejutkan. Surgawi, sebenarnya melarikan diri oleh pembangkit tenaga listrik Saint Rache ini. Melihat adegan akhir di alam rahasia surgawi, Xiao Yan juga mengangguk sambil berpikir. Tampaknya yang disebut pembangkit tenaga listrik Saint Rache mengendalikan keterampilan bertarung para dewa, dan bahkan ada keberadaan yang lebih menakutkan dari ini. Meskipun dia melarikan diri, tetapi dia terluka parah karena itu, dia dapat dibunuh dengan mudah saat kita bertemu berikutnya. Raja Roh menelan berkata sambil tersenyum. Fakta bahwa beberapa kekuatan dari aliansi api tak berujung telah menang satu demi satu benar-benar menghangatkan hati. Dunia iblis. Aku khawatir itu adalah hal terpenting dalam bencana ini. Aku harap tidak akan terjadi apa-apa.
Penguasa wilayah pedang mengangguk setuju, tetapi dia masih memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Dunia iblis, raja dari semua binatang, kaisar iblis dan kekuatan besar Suanyi. Xiao Yan mengangguk perlahan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jelas, ini adalah ranah yang paling mengkhawatirkan. Bencana di alam surga perlahan-lahan jatuh, dan Xiao Yan juga diam-diam menghubungi banyak pewaris aliansi api tak berujung melalui api suci. Gambaran alam rahasia surgawi perlahan berubah, dan pada saat ini, ia mencapai wilayah terakhir dari aliansi api tak berujung. Dunia iblis, dari zaman kuno hingga sekarang, dunia iblis selalu penuh dengan misteri yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana banyak makhluk di dunia telah menghabiskan seluruh hidup mereka berkultivasi dan mencoba untuk naik. Hanya ketika Anda melangkah ke dunia iblis Anda bisa bebas dari perselisihan di dunia manusia. Meskipun dunia iblis juga merupakan tempat di mana kekuatan dihormati, ini tidak menghalangi statusnya yang tinggi di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dan dunia iblis besar selalu menghormati satu-satunya hukum kekuatan. Tetapi aturan ini hanya berlaku untuk pertempuran antara monster dan makhluk. Jika kekuatan lain dari luar dunia berpartisipasi, saya khawatir itu akan menyebabkan seluruh dunia iblis. Perlawanan yang kuat. Pusat dunia setan. Awalnya, pusat dunia iblis adalah tempat yang dirindukan banyak monster. Bagaimanapun, monster yang bisa masuk ke pusat dunia iblis adalah yang terbaik di antara para monster. Pusat dunia iblis, yang awalnya damai dan damai, sekarang berantakan, dengan mayat monster beast dan noda darah samar, tersebar secara acak di banyak kuil, menambahkan pukulan yang sangat kuat di sini, membuat suasana seluruh ruang terlihat sangat menyedihkan. Di pusat dunia iblis, pasukan koalisi jahat di bawah kepemimpinan dua raja dan dua orang suci dari luar wilayah menyerang bersama-sama. Situasi tragis di sini sangat mengejutkan. Namun, meskipun kekuatan yang dikirim dari luar domain untuk menyerang dunia iblis sangat besar, dunia iblis besar bukanlah vegetarian. Hanya dalam beberapa hari setelah pecahnya perang antara kedua belah pihak, banyak orang kuat di tengah dari dunia iblis bangkit untuk melawan, dan tiba-tiba pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah dengan pasukan koalisi asing. Pasukan koalisi ekstrateritorial, yang telah memenangkan tiket, harus menemukan cara lain di bawah perlawanan putus asa dari dunia iblis. Mereka mencoba untuk memimpin dalam merebut pusat dunia iblis, mengejutkan monster dengan prestise melenyapkan para pemimpin dunia iblis, dan menyelesaikan erosi dunia iblis. Selama beberapa hari pertempuran itu, bahkan jika binatang buas di dunia iblis sangat putus asa, bahkan jika mereka kalah dari lawan, mereka akan menarik satu atau dua pembangkit tenaga jahat yang lebih kuat dari diri mereka sendiri untuk menghancurkan diri sendiri. Jadi di bawah pertempuran seperti itu, jumlahnya kerugian pasukan koalisi dari 4 klan jahat sebenarnya lebih besar daripada monster di dunia iblis. Makam monster, ini adalah wilayah kuno yang terkenal di seluruh dunia monster, dan juga merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat suci oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Alasan utama untuk ini adalah bahwa ada banyak binatang iblis, mayat, dan warisan dari mantan penguasa dunia iblis yang tidur nyenyak di makam. Pemakaman gunung yang besar memiliki wilayah yang luas, dan bahkan larangan misterius dan kuno yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, menjadikannya tempat suci tertinggi di pusat seluruh dunia iblis. Makam monster yang dulunya sunyi senyap di masa lalu sekarang sangat ramai, dan banyak sosok yang berkumpul dari segala arah menatap makam inti dunia ini dengan marah. Di kedalaman makam inti, ada beberapa napas menakutkan yang keluar dari langit, membuat orang merasa pusing ketika merasakannya sedikit. Pada saat ini, beberapa tokoh yang akrab juga tiba di sini satu demi satu. Lord Jailin, penguasa dunia dan lainnya. Untuk mencegah tentara asing melenyapkan sepenuhnya orang-orang kuat di pusat dunia iblis, mereka tiba-tiba mengambil risiko dan memikat mereka ke dalam kelompok makam iblis sendiri dengan kekuatan beberapa orang. Sekelompok sosok perlahan berdiri di pintu masuk makam di wilayah makam kelompok iblis melihat makam gelap yang tampaknya telah bertahan dari zaman kuno. Rubah iblis berekor 9 King Luan dan serigala naga hitam di kerumunan memiliki ekspresi serius dan tidak bisa menahannya, membuka mulutnya.
Tidak ada penguasa dunia dan lainnya di pusat dunia iblis hari ini. Meskipun situasi pertempuran telah stabil, pasukan monster berada dalam kekacauan. Pada saat krisis, untungnya Cailin memimpin bala bantuan aliansi api yang tak ada habisnya untuk tiba di waktu, dan situasi krisis akan terbalik sekarang. Simpan kembali. Pemimpin keluarga kerajaan yang tinggal untuk menyerang pusat dunia iblis telah jatuh ke tanganku. Dalam hal ini, harus ada pembangkit tenaga listrik kerajaan dan 2 pembangkit tenaga suci. Dengan kekuatan Tuan Kerajaan Xuanyi dan Wakil Tuan Tanah, Kaisar Iblis, pada tingkat reinkarnasi 8 kali lipat saat ini, kekuatan 2 pembangkit tenaga klan suci seharusnya tidak cukup untuk membuat mereka begitu mengintimidasi. Sebuah busur es melintas di mata Cailin, dan ketika dia melihat ke kejauhan, dia tidak bisa menangkap aura spesifik di inti makam kelompok monster. Sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat di makam ini, mengisolasi eksplorasinya. Hal terakhir yang saya lihat, 3 kekuatan jahat yang tersisa mengejar Master Dunia dan yang lainnya, dan memasuki makam kelompok iblis. Serigala naga iblis hitam berbicara lagi, suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Area ini agak aneh. Kaisar Darah Naga, Anda memimpin bala bantuan kami dan pusat kekuatan dunia iblis untuk menjaga tempat ini dan mengepung pasukan koalisi jahat yang tersisa. Tanpa kepemimpinan komandan kerajaan, kelompok pasukan koalisi jahat ini akan menjadi rentan. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan masuk ke makam monster. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin Cailin bergema di benak para pembangkit tenaga listrik di belakang, dan tekanan besar dari si Cai Swallowing Python membuat semua orang harus tinggal di sini. Cailin juga memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Bagaimanapun, dia sekarang sedikit terganggu oleh kekuatan peringkat reinkarnasi lipat 8. Kelompok pembangkit tenaga listrik di belakang mereka yang bahkan belum mencapai peringkat reinkarnasi lapis ke-7, memasuki kuburan bersama-sama, hanya penghancuran diri. Ya, begitu kata-kata itu jatuh, semua orang bergabung di luar makam untuk mengatur formasi megah berikutnya, dan mereka terus mengepung dan membunuh pasukan koalisi jahat yang terkikis. Untuk sementara waktu, pemandangan di wilayah makam iblis sangat spektakuler. Beberapa orang dewasa, monster di dunia iblis berbeda dari manusia. Dengan dukungan dari pembangkit tenaga listrik di domain api tanpa akhir, kerugian kita sangat serius. Jika ini terus berlanjut, koalisi kita akan sepenuhnya dikalahkan di sini. Tidak jauh dari makam kelompok iblis di sebelah area yang menjulang tinggi, pembangkit tenaga bayangan jahat yang bermartabat melihat koalisi jahat yang berkurang di bawah, dan merasa cemas di dalam hatinya. Sekali waktu, 4 raja memimpin koalisi jahat dan menghancurkan banyak pembangkit tenaga listrik di dunia iblis dengan keuntungan yang luar biasa. Namun, di bawah komentar aneh dari Master Dunia Iblis dan Wakil Master Dunia, 3 raja yang tersisa benar-benar mengabaikan arus situasi pertempuran, mengikuti yang terakhir langsung ke kelompok makam iblis ***. Omong-omong, aplikasi membaca yang saya gunakan baru-baru ini, Mi Reading App, memiliki banyak sumber buku, semua buku, dan pembaruan dengan cepat. Tampaknya para penguasa dunia iblis telah membuang chip tawar-menawar yang sangat menggoda. Koalisi jahat di belakang hanya dipimpin oleh seorang komandan raja untuk menangkap dunia iblis dan komandan kerajaan yang tersisa dan 2 pembangkit tenaga listrik keluarga suci mengejarnya bersama. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa beberapa orang dewasa akan membunuh Master Dunia Iblis sesegera mungkin. Pada saat itu, kita akan dapat mengambil inisiatif dalam situasi ini lagi. Dalam bayang-bayang, tidak ada pilihan selain merencanakan dengan cara ini. Tetapi jika ini dikonsumsi seperti ini, warisan dari 2 keluarga kerajaan yang hebat dan 2 orang suci yang hebat mungkin akan habis di sini. Bagaimanapun, serangan saat ini harus dipertahankan. Meskipun ada banyak keraguan, kekuatan jahat yang tersisa hanya dapat melakukan ini di bawah perlawanan dari kekuatan sekutu dunia iblis. Bunuh aku, raungan niat membunuh muncul dari langit, dan seluruh pusat dunia iblis semuanya menampilkan adegan hidup dan mati. Tetapi tidak peduli seberapa besar jumlah pasukan koalisi jahat yang keluar dari pusaran lubang hitam, banyak monster di pusat dunia iblis tidak bergeming sama sekali.
Mundur selangkah. Itu adalah tanah air yang dunia iblis andalkan untuk bertahan hidup. Untuk tanah air, untuk dicintai dan dicintai, kita harus berjuang. Karena rumah ada di sini, area makam monster sangat misterius. Ada kuburan besar yang bergulir di sini. Berbagai kuburan monster muncul dalam aliran yang tak berujung. Kadang-kadang, beberapa paksaan kuno miring keluar dari kuburan monster, dan itu tiba-tiba akan menyebabkan masalah dalam hal ini. Dunia sebuah ledakan gua. Namun, hal terpenting di area ini adalah kuburan gua di intinya, di mana inti dari seluruh kelompok makam iblis. Area datar besar. Pada saat ini, satu demi satu energi kekerasan muncul, dan fluktuasi di dalamnya mengejutkan. Kedua pasukan telah sepenuhnya bertarung bersama, dan suara pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan tidak ada habisnya, dan serangannya luar biasa. Fluktuasi energi tersebar di mana-mana di langit dan bumi, dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dihasilkan sangat menakutkan. Dan dengan perlindungan tentara dunia iblis dan bala bantuan aliansi api yang tak ada habisnya, seluruh situasi secara bertahap menjadi stabil. Selama 3 kekuatan jahat yang tersisa tidak mengambil tindakan, bencana di dunia iblis akan mereda. Di bawah situasi seperti itu, Cailin juga perlahan-lahan memanggil roh ular 10 warna untuk merangkak di depannya, dan berjalan menuju kuburan gua inti selangkah demi selangkah. Dilihat dari induksi, 3 pembangkit tenaga jahat, penguasa dunia, dan lainnya, ada di dalamnya jelas. Pada saat ini, pertempuran di kuburan gua pada intinya adalah hal terpenting yang terkait dengan perubahan situasi pertempuran di seluruh dunia iblis. Pada saat ini, banyak perubahan telah terjadi di kuburan gua. Lorong gua itu gelap dan dalam, seperti lubang tanpa dasar. Dindingnya dikelilingi oleh pola kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung kekuatan tersembunyi. Jika kekuatannya lemah dan pikiran tidak kokoh, mudah tersesat di dalamnya. Tetapi ada 10 warna di bawah bimbingan kekuatan ular sanca yang menelan. Cailin tidak bisa berkata apa-apa sepanjang jalan, dan bahkan ular sanca menelan 10 warna memiliki rasa keakraban yang samar. Sepertinya sudah ada di sini sebelumnya. Ada area yang sangat kosong di kedalaman gua, dan salah satu istana megah dengan gaya yang tidak biasa berdiri menjulang dan bertatahkan di sini. Gerbang istana yang indah tampaknya tenggelam ke dalam dinding gua, dan Anda dapat secara samar-samar merasakan fluktuasi kuno tahun-tahun di atas gerbang. Istana besar ini dibangun di dalam dinding, seperti pelayan yang setia, berdiri di sini selamanya, seolah-olah menjaga sesuatu. Pada saat ini, di ruang terbuka yang datar di depan istana, beberapa sosok dengan napas berbeda berkumpul di sini. Mata mereka sedikit panas, dan mereka menatap dengan rakus ke gerbang istana. Karena di balik gerbang ini, sangat mungkin bahwa itu adalah tempat peristirahatan terkuat yang terhubung ke dunia iblis Jepang. Jika mereka bisa masuk ke dalamnya, itu akan sangat membantu mereka. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang bisa menghuni kuburan inti adalah raja dari semua binatang. Ular piton menelan 10 warna, dan monster super lainnya. Ledakan, keheningan tidak berlangsung lama, dan seorang pria kekar di kerumunan melonjak, meninju dan menendang, dan fluktuasi pertempuran yang hebat pecah di sini. Hahaha, senang, seperti yang diharapkan dari kaisar iblis legendaris di dunia iblis. Tapi kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan jalan suci? Dalam satu pukulan, suara tawa muncul dari tanah. Tetapi sumber suara itu tidak terluka, dan orang yang bertarung dengannya ditutupi bekas luka dan sudah diambang kematian. Keduanya adalah Kaisar Iblis, wakil penguasa dunia, di pusat dunia iblis, dan salah satu dari 3 kekuatan jahat yang terpikat ke kuburan gua olehnya. Tuhan, kau baik-baik saja? Melihat adegan ini, sudut bibir Qian Ying di samping Kaisar Iblis mengepal erat, dan bergegas ke sisi Kaisar Iblis untuk mendukung yang terakhir, menatap Kaisar Iblis dengan sangat cemas. 6 sayap suci ungu di belakang Qian Ying juga mulai berputar perlahan, dan kekuatan suci yang berdebar-debar tersapu. Kekasih Kaisar Iblis, Liu Yun, setelah mendapatkan koleksi terus-menerus dari Kaisar Iblis dari kekuatan malaikat, membantunya untuk sepenuhnya menstabilkan kekuatannya, dan bahkan membuat kekuatan yang terakhir menerobos ke tingkat malaikat ungu bersayap 6.
dan dia kekuatan juga telah mencapai puncak reinkarnasi 5 lapis. Dengan sayap malaikat, kekuatan tempur juga merupakan eksistensi yang tidak dapat diabaikan. Senyum menyedihkan perlahan muncul dari sudut mulut Kaisar Iblis. Seolah-olah dia tidak ingin Liu Yun khawatir, tetapi kelemahan yang disampaikan dari tubuhnya sudah muncul di wajahnya yang pucat, dan bahkan tombak iblis di sampingnya berdengung. Setelah beberapa pertarungan sebelum dan sesudah, Kaisar Iblis juga jelas bahwa pembangkit tenaga listrik Saint Rache di depannya ini jelas merupakan lawan yang sangat kuat. Atribut kekuatan cermin ajaib di tangan orang ini agak aneh. Sepertinya semua serangan yang aku gunakan akan dengan mudah disalin olehnya, dan trik yang dia tiru bahkan lebih kuat daripada saat aku menggunakannya. Tombak iblis pemecah langit di sampingnya perlahan menopang tubuh Kaisar Iblis, melihat ke pihak lain dengan waspada. Selama keduanya bertarung, Kaisar Iblis mencoba menghancurkan yang terakhir dengan kekuatan absolut, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, itu akan disalin oleh cermin ajaib di tangannya dan berbalik untuk menyerangnya. Untuk mencegah pihak lain menduplikasi kekuatan jalan ilahi, Kaisar Iblis tidak menggunakan kekuatan jalan ilahi. Namun, Kaisar Iblis yang tidak menggunakan kekuatan jalan surgawi, dengan kekuatan reinkarnasi tingkat kuasi ke-8 saat ini dan berkah dari tombak iblis pemisah surgawi, sama sekali tidak dapat mengalahkan peringkat reinkarnasi 8 tingkat surgawi. Magic Demon Venerable, pertahanan pasif jangka panjang menghasilkan bekas luka di tubuhnya. Tidak, aku tidak memiliki keyakinan penuh, aku tidak bisa menggunakan kekuatan jalan suci dan kekuatan malaikat. Saat berikutnya, menyaksikan sayap malaikat melambai di belakang orang-orang di sekitarnya, sensasi terbakar yang suci menyapu, dan Kaisar Iblis langsung menghentikan tindakan Liu Yun. Jika kekuatan jalan suci dan kekuatan malaikat disalin oleh pihak lain, maka dunia 1000 besar mungkin akan menghadapi krisis yang sangat serius, meskipun kemungkinannya sangat kecil, tetapi jangan khawatir tentang upaya terakhir, kamu tidak bisa mengambil risiko. Di sini, ada seorang pria kuat kerajaan yang tertidur di pintu istana yang megah, menunggu kesempatan. Di sisi lain, Suanyi berada di jalan buntu dengan sosok jahat lainnya. Mata yang terakhir sedikit diturunkan, seolah-olah dia telah berkultivasi ke dalam meditasi. Di tempat yang suci dan damai seperti itu, aura jahat di sekitarnya tampak tidak selaras dengannya, tindakannya. Orang-orang ini, jiwa berhantu. Tuan Batas Suanyi memandang 3 sosok jahat di depannya dan langsung mendengus. Namun, Suanyi masih merasa sedikit gugup di hatinya. Bagaimanapun, tujuan mereka hari ini terkait dengan keselamatan seluruh dunia iblis. Apakah dia bisa memikat beberapa orang ke istana di depannya, dan bagaimana dia bisa menyelesaikan kebuntuan saat ini di dunia iblis? Kekuatan dia dan Kaisar Iblis baru saja melangkah ke peringkat reinkarnasi 8 kali lipat dan peringkat reinkarnasi kuasi 8 kali lipat. Ketika berhadapan dengan 3 lawan, tekanannya berlipat ganda. Bagaimanapun, 3 lawan, kecuali untuk peringkat reinkarnasi kuasi ke-8, komandan kerajaan yang head-to-head, kekuatan dari 2 pembangkit tenaga Saint Rache lainnya, peringkat reinkarnasi 8 kali lipat iblis surgawi, dan sosok lain yang tidak pamer, pegunungan dan perairan, telah mencapai puncak peringkat reinkarnasi ke-8 secara tidak jelas. Barisan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia iblis. Untuk sementara waktu, tanggung jawab berat dari keselamatan dunia iblis seperti gunung besar yang menekan hati mereka. Namun, meskipun rencana mereka ketat, pihak lain jelas bukan orang bodoh, jadi mereka mandek di depan istana pemakaman. Mereka juga tampaknya telah menemukan niat membunuh tanpa akhir yang tersembunyi di sini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.